berbeda, dan ternyata bisa kita ajak sampai sini. Ada dokter Aji, dokter Gigi sama istrinya, dokter Gigi Devi sama dokter Tony. Nah ini mumpung ada dokter Gigi, ini tak cabak tadi. Ini belum ada, kami tidak punya rencana untuk ada pertolongan dokter Gigi, tapi tadi tak cabak. Bu dokter Gigi ini mumpung jenengan di sini, ya. Ini mungkin jarang orang yang berobat ke gigi, bahkan mungkin mendapat penyuluhan dari dokter gigi mungkin jarang sekali. Nah ini mumpung ada beliau, ini helmnya dicopot dulu dong. Oh gitu ya. Berdiri boleh dokter gigi jadi ini rumahnya mana dok? Aslinya bukan Jepang ini. Jepang itu kan istri suaminya dokter Aji ini aslinya Jepang bukan Jepang tadi yang dikatakan dokter Dewi gitu. Jepang Kejobo. Nah ini aslinya Jakarta, Depok. Nuwun sewu, nanti dokter Dewi ini tidak bisa ngomong bahasa Jawa. Isone ngomong bahasa Indonesia. Iya. Bisa ngomong bahasa Jawa enggak? Bisa. Kecil-kecil katanya ya, kecil-kecil. Jadi nanti kalau jenengan mau nanya, Bu, untukku semut-semut, dokter gigi bingung. Semut-semut itu sing piye ya? Gitu. Nanti, tapi tenang, nanti banyak yang menerjemahkan. Monggo, alhamdulillah banyak ibu-ibu yang masih setia, bapak-bapak ibu-ibu yang masih setia. Monggo dokter gigi Devi, saya juga belum pernah loh mendengarkan penyuluhan dari dokter gigi. Saya nanti ikut mendengarkan nanti Bu dokter gigi Devi, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Cok, izin di video cok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, saya kostumnya kostum olahraga karena nggak prepare tadi mau kesini. Sebelumnya mau nanya dulu Bapak Ibu, pada sering ke dokter gigi nggak ya? Ada yang rutin ke dokter gigi nggak ya? Nggak takut. Kenapa? Jauh ya? Jauh. Ini saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Nama saya Dr. Gigi Devi Solima. Kalau pagi itu saya kerjanya di Puskesmas Perbuatan di Gor. Jadi kalau Bapak Ibu pas ke kota mampir di Gor olahraga, monggo mampir ke tempat dulu ya. Ketemu saya nanti periksakan giginya. Ini nggak ada satupun yang rajin ke dokter gigi ya Bu ya. Saya kok sedih ya. Ada, silakan Bu. Ke dokter gigi itu padahal penting loh Bu. Pesannya kan sakit untu, iya Bu ya, sakit untu ya. Padahal kalau giginya sakit nggak bisa makan loh Bu. Iya nggak Bu? Nggak bisa makan, minum dingin nggak bisa, makan enak nggak bisa. Jadi pemeliharaan gigi itu sebenarnya gampang kok Bu. Gosok giginya rajin nggak Bu? Bapak Ibu berapa kali sehari? 2 kali ya? 2 kalinya kapan? Pagi sore. Nah biasanya gitu Bu, gosok giginya pagi sore. 2 kalinya udah benar, tapi waktunya kok belum. Habis gosok gigi sore biasanya makan malam nggak deh? Malam kan, nah salahnya di situ. Kenapa kok kita masih sering sakit gigi? Padahal udah rajin kok gosok giginya 2 kali sehari. Waktunya Bu, Bapak Ibu, waktunya 2 kali sehari itu benar. Tapi waktunya tuh pagi. Pagi itu malah setelah sarapan. Ya, malamnya sebelum tidur. Kalau misalnya mandi sorenya suka gosok gigi, itu tambahan, berarti 3 kali sehari. Yang wajibnya 2 kali ya. Jadi pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Yang paling pentingnya itu malah malam sebelum tidur. Karena apa Bu? Kalau malam itu air liur kita itu nggak produksi Bu, jadi mulut kita kering. Kalau misalnya ada sisa makanan yang kita nggak gosok, itu biasanya sama air liurnya yang kering itu dia nempel ke gigi. Jadi nempel ke gigi, kalau misalnya setiap hari nggak digosok sebelum tidur, itu yang jadi karang gigi Bu. Pernah dengar karang gigi buatan Bu? Pernah ya?
yang kuning-kuning lengket di gigi, ya itu karang gigi. Itu tumbuhnya karena kalau malam nggak gosok gigi, kan gih. Nah kalau dibiarin lama-lama ya dampaknya banyak. Bisa gusinya berdarah, bisa giginya berlubang, atau yang paling nggak enaknya itu bau mulut bu. Iya nggak bu? Kalau banyak karang gigi itu bau mulut bu. Biasanya yang paling dikeluhin itu. Kalau saya udah rajin gosok gigi, tapi kok bau mulut ya? Nah, penyebabnya itu karang gigi. Jadi kalau ada karang gigi itu dibersihkan ya bu ya. Ada yang udah pernah bersihin karang gigi atau belum pernah sama sekali? Udah pernah? Ada yang belum pernah sama sekali? Ada yang belum pernah sama sekali? Nah, kalau misalnya belum pernah, berarti tinggal dihitung bu usia jenengan berapa. Berarti karang giginya udah numpang di sana berpuluh tahun, guys. Jadi kalau misalnya belum pernah monggo bu sesekali dibersihkan bu. Untuk idealnya itu 6 bulan sekali itu harus dibersihkan supaya gusinya nggak sakit, nggak gampang berdarah, terus giginya nggak jadi berlubang, dan yang paling penting lagi yaitu tadi nafasnya jadi segar. Kan ya? Jadi kalau misalnya giginya sehat, gusinya sehat, makannya enak, makan apa aja boleh. Makan daging boleh, makan kerupuk boleh, semuanya tuh makannya enak bu. Jadinya badannya ya sehat. Makan apa aja tuh bisa mampu. Kalau misalnya sedang sakit gigi nggak bisa makan daging ya. Nggak bisa makan daging seperti katanya bu dokter tadi itu sumbernya protein. Nanti berkurang sumber proteinnya. Terus apa namanya kalau cara gosok gigi gimana bu? Udah pada tahu kan ya? Cara gosok gigi ada yang bisa nyontohin nggak ya bu? Kita belajar sama-sama yuk. Ya belajar sama-sama yuk. Ada nggak ya bu satu yang mau maju nemenin saya bu? Dan saya nggak sendirian nih bu. Ayo mbak. Ayo temani saya ya mbak. Mbak yang maskeran hijau aja ya, yang deket ya mbak ya. Oh ya sakit gigi dokter. Iya itu ya Sakit gigi. Berarti pas ya. Ayo. Mbak Sinten mbak. Mbak Sinten. Mbak Una. Saya kalau bahasa Jawa sedikit-sedikit bisa bu. Jadi kalau nanya bahasa Jawa boleh, cuman balasnya yang belum bisa ya bu. Ya mbak, biasanya gosok giginya gimana mbak caranya mbak? Ceritain mbak. Ini kan gigi nih, misal ya, ini kan gigi nih, atas bawah. Yang digosok yang mana aja sih mbak? Depan? Nah, dari atas ke bawah. Terus kanan ke kiri, yang mana belakang? Yes. Nah ya, bagiannya bagiannya kita pakai munyan ya, Pak Ibu. Ya. Live tunda ya. Berarti udah betul Mbak caranya Mbak. Kebanyakan kan gosok giginya bagian depan Pak Mbak. Jadi bagian yang kelihatan aja Pak yang biasanya digosok. Padahal gigi kita tuh permukaannya ada banyak. Ada bagian yang kita pakai munyan ya. Yang paling penting malah itu. Karena apa? Paling gampang keselip makanan. Paling gampang gigi berlubang dari atas ya. Jadi bagian itu jangan lupa digosok. Gerakannya tadi udah benar sekali. Kalau dari atas prinsipnya itu atas bawahnya tuh gini loh mbak, nggak boleh atas bawah sebenarnya. Prinsipnya dari gusi ke gigi. Jadi kalau gigi atas, gusinya kan sebelah atas. Jadi gosok giginya dari atas ke bawah. Nah, jangan bolak-balik, karena kalau bolak-balik nanti kotorannya yang udah keangkat masuk lagi ke dalam gusi. Akhirnya jadi karang gigi. Gitu ya. Kalau yang bawah berarti dari bawah ke atas. Gerakannya sikat giginya dimiringkan sedikit ya bu, jangan lurus. Karena kalau lurus biasanya tekanannya terlalu keras. Terlalu keras nanti lama-lama giginya terkikis. Makanya sering limu biasanya kalau udah usia 40 tahun ke atas limu karena terkikis. Jadi gosok giginya miring 45 derajat. Nanti yang atas dari gusi ke bawah, yang bawah dari gusi ke atas. Kalau untuk yang bagian pipi itu udah boleh. Gerakannya ada banyak mbak. Jadi boleh tarik ke seperti ini, boleh gerakan melingkar. Cuman kalau saya lebih sukanya melingkar mbak. Karena kalau lurus, kalau tekanannya kuat, biasanya giginya terkikis. Dok. Nanti giginya limu lagi. Bisa diulangi tadi yang benar gosok gigi yang Dari awal. naik turun apa? Turun naik. Gosok gigi itu kan permukaan gigi ada banyak.
Jadi kalau untuk gigi depan itu caranya dari gusi ke gigi. Gusi ke gigi ya. Oke, jadi kalau gigi atas berarti dari atas ke bawah. Kalau gigi bawah dari bawah ke atas. Jadi agak salah sebenarnya Pak kalau bolak-balik. Karena kotorannya malah jadi masuk ke dalam gusi. Jadi satu arah ya. Satu arah. Jadi mulutnya agak dibuka sedikit Pak. Satu arah. Yang bawah ke atas. Jadinya karang giginya tidak masuk ke dalam gusi. Terus kalau gigi samping itu gerakannya boleh maju mundur, boleh melingkar. Kalau saya lebih suka melingkar Pak. Karena kalau maju mundur itu biasanya kalau tekanannya terlalu keras jadi terkikis giginya. Nanti lama-lama minum, nggak bisa minum es lagi. Gerakannya melingkar, kiri kanan melingkar. Nah kalau udah selesai bagian depan, kita buka mulutnya yang lebar. Nanti bersihkan bagian yang kita pakai menunya. Jadi gigi geraham ya Pak namanya ya. Gigi geraham itu gerakannya maju mundur. Idealnya itu kira-kira berapa kali gerakan atau berapa menit Kalau kira-kira? idealnya sih nggak ada Pak, minimal ya gosok gigi jangan kurang dari 2 menit Pak. Karena kalau Kurang dari 2 menit, jangan kurang. Jangan kurang dari 2 menit. Biasanya kan ada yang selesai gitu kan. Nah itu biasanya nggak mesti. Cuman kalau untuk tahu sudah bersih apa belum, sebenarnya menitnya itu nggak bisa pasti Pak. Karena kalau caranya benar, untuk giginya 1 menit ya bersih. Jadi tahunya kalau misalnya kita udah gosok gigi kan kita enggak. Kemudian kita salurannya aja Pak. Mulut, habis itu kita raba gigi kita sama lidah. Kalau rasanya sudah kesat, itu udah bersih. Kalau masih licin, artinya masih kotor. Gosok giginya diulang lagi. Terus waktu yang baik untuk gosok gigi selama ini yang kita lakukan kan pagi sore kan gitu. Berarti setelah makan sama sebelum tidur ya. Jadi kalau misalnya sore mau gosok gigi lagi, boleh. Tapi berarti 3 kali. 3 kali sebelum tidur. Jadi sebelum makan apa sesudah makan yang terutama Jadi itu? idealnya itu setelah makan Pak. Karena apa? Sebelum tidur kan kita udah gosok gigi. Ya. Jadi bangun tidur tuh cukup minum air putih aja. Jadi biar mulutnya segar. Boleh sarapan, habis sarapan baru gosok gigi. Tujuannya supaya sampai kita siang hari sampai sore kita mau gosok gigi lagi, kita makanan yang sarapan tuh nggak di mulut. Jadinya nafas kita segar. Ya, siap. Terus kita lanjut yang gosok gigi tadi ya Pak ya. Yang Pak Mbak ya. Yang bagian permukaannya kita pakai itunya yang namanya geraham ya. Itu digosok maju mundur, atas bawah. Jadi semuanya digosok. Terus bagian gigi yang menghadap ke lidah Pak. Yang ada ke lidah sebenarnya jarang sekali disikat. Karena biasanya kalau kita bagian situ ya. Jadi caranya supaya giginya bisa kita bersihkan, nggak mual. Jadi waktu dengan gosok gigi, nafasnya jangan dari mulut, nafasnya dari hidung. Kalau dari mulut itu pasti mual. Karena kan ada pasang gigi, ada alat dari dalam mulut. Kalau nafasnya dari hidung, itu tidak mual sama sekali. Nanti dicoba ya, Bapak Ibu ya. Kalau gosok gigi, nafasnya dari hidung. Jadi biar gosok giginya bersih. Selain yang bagian punya, di bagian yang ke arah lidah tadi, bagian dalam. Bagian dalam itu digosok caranya juga ke arah luar. Jadi gini, depan belakang, bagian atas juga ke arah bawah. Oke. Kalau gosok giginya udah seperti itu, caranya benar, waktunya tepat, insya Allah giginya nggak sakit, ya, Bapak Ibu, ya. Bisa makan enak terus, ya. Bisa minum es, ya. Gimana kira-kira ada yang mau ditanya nggak ya? Udah ngerti semua sih ya, Bapak Ibu ya. Cara gosok gigi udah tahu ya. Nafasnya tadi dari mana tuh? Kalau kita gosok gigi, nafasnya dari mana? Dari hidung. Nah, biasanya kan kita berhenti di gosok giginya aja ya. Padahal itu yang bikin bau mulut tuh juga kotoran di lidah. Jadi kalau bisa habis gosok gigi, sempetin bersihkan lidahnya Pak. Tarik ke bawah supaya tidak mual, nafasnya dari hidung. Lidahnya digosok juga. Jadi sisa makanan yang di lidah itu juga terbuang. Akan ya. Mudah-mudahan habis ini sehat semua ya. Ini ada pesanan tips untuk bulan puasa. Biasanya masalah sekali ya Bapak Ibu ya, kalau bulan puasa itu puasa seharian nggak makan nggak minum kok rasanya bau mulutnya nggak enak ya.
Iya nggak sih, masalah banget ya mau ngomong sama orang malu. Itu tipsnya ya sama yang paling penting itu gosok gigi. Jadi habis jenengan sahur, jangan lupa gosok gigi. Jadinya seharian itu sisa makanannya nggak diolah sama bakteri, nggak bau jadinya. Karena kalau nggak gosok gigi, mulutnya jadi asam, jadinya aromanya nggak enak. Terus oh iya, obat kumur. Ada yang suka pakai obat kumur nggak ya? Ada, Listerin. Nggak boleh sebut merek ya, Pak. Jadi obat kumur apapun mereknya, asal ada kandungan alkoholnya, itu nggak boleh dipakai setiap hari ya. Jadi mau Listerin, mau merek lain itu ada alkoholnya. Jadi kalau misalnya jenengan pas bulan puasa pengen pakai obat kumur, kalau pakai yang ada alkoholnya itu dipakainya boleh 3 hari sekali. Karena obat kumur itu fungsinya mematikan bakteri. Bapak Ibu ya. Kalau dipakai setiap hari, bakteri baik di dalam mulut akan mati. Akhirnya mulut itu gampang jamuran, gampang bau. Jadi kalau mau setiap hari itu obat kumurnya paling bagusnya itu betadine. Memang rasanya nggak segar, tapi itu menghilangkan bau, sangat membantu sekali. Oke. Terus makan minumnya pas sahur ya jangan makan yang berbau jengkol, pete ya jangan dimakan saat sahur. Iku paling seneng. Nggak bau mulutnya. Karena gas-gas dari lambung itu kalau naik biasanya hawanya nggak enak. Jadi makan sarapan, makan sahurnya itu jangan yang berbau. Terus banyak minum air putih. Air putih itu penting sekali, selain untuk gigi, untuk kesehatan. Kalau bisa ya minimal 2 liter. Kalau bisa. Ya, minumnya berapa, Mbak? Lebih dari 2 liter jos berarti. Kalau saya 3,5 liter. Itu bisa bikin kurus juga loh Bapak Ibu kalau kita minum air yang banyak ya. Bapak Ibu kalau mau kurus itu minum air yang banyak. Jadinya metabolisme tubuhnya lebih cepat, lebih lancar ya. Terus nggak apa-apa, pasti. Kalau banyak minum pasti minum belakang. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak, Bapak Ibu? Apa udah jelas semua? Kalau udah jelas saya lanjut goes lagi Pak. Mau pulang? Ada. Bentar, Pak. Ya dulu guys. Tipsnya, kalau biasa minum 2 liter, kalau misalnya belum biasa minum langsung 2 liter itu biasanya kembung ya Bapak Ibu. Jadi mumpung bulan puasanya masih beberapa hari lagi, belajar naikin konsumsi air minumnya. Jadi kalau misalnya biasanya cuma 12-13 langsung 2 liter kembung biasanya. Jadi naikin porsi minumnya Mbak. Kalau saya biasanya sebelum tidur saya minum dulu. Minum dulu, habis itu makan, bangun tidur sebelum sahur saya minum lagi. Gitu. Kan sahurnya 4:30. Nanti habis sahur kan masih nunggu sampai jam 4 ya, 4 atau 4:30 biasanya azan itu sedikit-sedikit diminum. Air itu bisa 2 liter. Tapi kalau belum biasa langsung 2 liter tuh kembung. Jadi pelan-pelan dinaikin volume airnya. Kayaknya udah pada paham semua nih Kak. Ya, Bapak mau tanya Pak? Begini, ternyata sakit gigi itu tidak takut sama orang. Ada orang gede dur pun juga sakit gigi, jabatan tinggi pun sakit gigi, termasuk Pak Asrofi sendiri kemarin ketua PCN juga sakit gigi. Nah, ketika kita sudah gosok gigi dengan benar, kemudian tiba-tiba kita sakit gigi, terlebih ketika suhu dingin, itu apa yang harus kita lakukan? Ibaratnya mau ke dokter jauh bukan Ya. Jadi kalau untuk kita pertolongan pertama ya, Ya. ibaratnya dokter ya. Jadi kalau misalnya kita punya keluhan sakit gigi, dokter jauh, nggak punya obat nyeri di rumah, yang paling gampang itu dengan ambil gelas Pak, isi air hangat, Air garam, air hangat, air hangat sama garam. kasih garam dengan aduk. Jadi hasilnya itu nanti bisa mengurangi rasa sakitnya dengan ya. Berarti ngirangi rasa nyerinya ya. Iya Pak. Nanti kalau udah nggak begitu nyeri, kita nyari dokter ke dokter atau apotek beli obat. Jadi pertolongan pertamanya itu.
pernah saya dengar juga ada yang masukin apa kapas, kasih minyak angin, kasih itu belum ada penelitiannya ya Pak. Jadi lebih baik yang alami malah lebih bagus itu bawang putih dengan kita masukin itu tidak ada penelitiannya. Tapi kalau minyak angin itu belum. Sedikit enggak, tapi kalau saya sih lebih nyaraninnya ya misalnya giginya berlubang, ada kotoran, bersihkan kotorannya dengan kumur air hangat pakai garam itu udah paling aman sih. Tetap ya Pak ya, sebelum berkumur tuh kotorannya dibersihkan dulu. Ya. Kalau misalnya kotorannya tetap ada di situ ya sakitnya nggak hilang-hilang. Kan ya? Cukup. Ampun Bapak Ibu. Kalau ngilangin rasa itu setelah bersihkan pada gigi itu berjalannya waktu Pak, karena itu pasti. Setelah itu ya, 2 minggu, biasanya 2 minggu ya Pak ya, 2 minggu setelah dibersihin karang itu jangan minyak gini. Karena biasanya kalau kalian minyak banyak itu biasanya sih ada obat yang jelas sama dokternya. Yo. Terima kasih dokter. Mungkin sudah lumayan sekali dapat banyak yang berat. Mungkin